Baik, kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita hikmah berapa? Baik. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. Wurudul amdadi bihasabil isti'dadi wa syurukul anwari ala hasbi sofai al-asrari ala hasabi sofai al-asrari. Pada pertemuan yang lalu dibahas tentang madad. Madad, karunia ilahi, karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba terkasihnya. Al-madad termasuk bentuk karomah-karomah yang selama ini kita bahas ya di kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Karomat ini bagian daripada madad. Jadi kalau madad jamaknya amdad. Madad dari Allah ini bentuknya pertama adalah karomah yang selama ini disebut-sebut. Karomah itu madad. Yang kedua adalah dalam bentuk ilhamat. Lintasan-lintasan yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga omongannya jadi benar. Ilham. Lintasan-lintasan kemuliaan. Ilham itu unik. Ada suatu ketika satu orang tiba-tiba mengucapkan satu kalimat kebenaran. Datang kepada seorang kiai, ya Syekh, omongan saya ini benar enggak? Kalimat diucapkan. Ternyata itu kalimatnya hadis Nabi SAW. Padahal dia bukan seorang alim. Dia hanya seorang namanya tukang pandai, tukang membuat. Dikisahkan dalam sebuah kitab. Tukang membuat pisau dan sebagainya itu. Dia rajin baca sholawat. Kemudian dia bermimpi ketemu Nabi dan Nabi ngomong, ini istata'ta, kalau bisa engkau antus biha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghisyun ala had faf'al fa innahu min sunnati. Dia dalam mimpi itu mendengar Nabi ngomong ke dia, hei, kalau engkau bisa pagi soremu kau bebaskan hatimu dari benci dengki kepada seseorang, maka lakukanlah, karena itu adalah sunnahku. Dia terbangun dan ingat, mulai hari itu dia berusaha untuk menjaga tidak benci sama orang karena mimpi ketemu Nabi. Setelah itu dia ngadep kepada seorang alim, ya Syekh, saya ketemu baginda Nabi. Terus dalam waktu saya ketemu baginda Nabi, ini orang awam, nggak punya ilmu, hanya kerjanya sholawat saja, bersih, makanannya halal, sholat duha, sholat itu saja, orang awam, bukan seorang alim. Makanya diadukan kalimat itu, saya ketemu Nabi ngomong ke saya dengan kalimat tadi, gimana ya Syekh? Subhanallah. Itu adalah hadis yang saya baru kemarin baca di majelis saya baca hadis itu barusan. Jadi orang awam dapat hadis langsung dari Nabi. Waktu dicocokkan di alam zahir, alam nyata ternyata benar. Begitulah. Para kekasih-kasih Allah kadang-kadang mimpi-mimpinya adalah kebenaran. Tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mimpi bertentangan syariat itu ilham dari syaitan. Jadi itu ada. Kemudian madad yang ketiga itu bentuk kemenangan, kejayaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Termasuk kesuksesan dalam peperangan, dalam dakwah, itu adalah madad. Madad, karunia Allah, kekuatan. Sebab kalau dia ngukur dengan kekuatannya diri sendiri, nggak mampu berbuat seperti itu. Tapi karunia Allah akan mudahkan peperangannya. Perang Badar terwujud, kemenangan. Dakwah pun demikian, kalau ngukur dengan tenaganya dia nggak mau. Tapi Allah berikan madad kepada orang tersebut, sehingga ada kemudahan, madad. Nah, di sini madad yaitu kemenangan, kejayaan, kemudian ilhamat, atau karomah-karomah itu. Nah ini kalau orang ini hidupnya hanya mencari itu, salah. Madad, ilhamat, karomat, kemenangan itu buah
Pohonnya dulu dong ditanam, bicara tentang buah tapi nggak mau bercocok. Gimana dapat buah? Lalu bagaimana agar kita mendapatkan madad itu semuanya? Siapkan diri dulu dong. Siapkan dirimu dulu. Wurudul amdadi bihasabil isti'dadi. Persiapanmu kayak apa? Apa yang kau tanam saat ini? Kalau pengen buah mangga, tanam buah mangga. Jangan tanam pohon pisang. Apa yang kamu inginkan sekarang? Saya menginginkan begini. Tanam dong pohonnya agar buah seperti yang kamu inginkan. Nah, untuk mendapatkan madad bagaimana caranya? Madad persiapan istidad. Persiapan kita bagaimana agar kita mendapatkan madad dari Allah? Ini dalam segala sesuatu namanya persiapan itu penting. Ada orang bagi-bagi air, Masya Allah. Lagi paceklik nggak ada air, bagi-bagi air. Langsung aja datang ke sana. Pakai tangki dia. Oh, ada tangki air. Lah kita ke sana nggak pakai persiapan. Dapat seberapa? Sebegini. Bawa jerigen dong. Bawa plastik kan begitu. Persiapan. Yang beri ada, air beri ada. Tapi kalau kita nggak siap dapat apa? Allah Jalla Jalaluhu memberi ilmu, tapi kita siap nggak dengan ilmu? Madad dari Allah ada, tapi siap belum kita? Jangan hanya berharap saja tapi tidak punya persiapan. Ini dalam segalanya, yang pengen alim, yang pengen kaya, yang pengen jadi pejabat, itu kan buah. Siapnya dulu dong. Termasuk madad yang seperti karomah-karomah. Itu perlu persiapan dulu. Sesuai dengan kadar persiapanmu, itulah kalau curigaanmu gede, ya airmu gede. Kalau persiapanmu benar ya sesuai dengan persiapanmu itulah nanti kamu akan dapat. Kemarin disebutkan hikam sebelumnya jangan merendahkan wirid. Wong zikir jangan pengen dapat karomah. Ibadahnya ogah-ogahan pengen dapat madad. Apa itu? Ya tidak siap dong. Siapkan dirimu nanti ada buahnya. Mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah itu mempersiapkan diri, memperbanyak solawat, memperbanyak solat, memperbanyak zikir terus. Berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk menerima amdad dari Allah. Maka termasuk disebutkan usyurukul anwar ala hasabi surukul anwar, menyalanya, cemerlangnya cahaya di dalam hatimu itu. Ya, ala hasabi safa'il asrar, nur Allah akan berikan titipan nur, cahaya di dalam hatimu. Kalau sudah hati seorang hamba mendapatkan nur cahaya dari Allah, maka nggak ada si susah singgah di hatinya, nggak ada rasa gelisah singgah di hatinya, nggak ada keraguan singgah di hatinya. Enggak ada was-was singgah di hatinya. Karena hatinya sudah dengan Allah. Hatinya dengan Allah. Maka asrar dalam hati. Kalau sudah hati ini dibersihkan, maka dia berhak mendapatkan nur Rabbani. Mendapatkan nur dari Allah. Belajar ilmu tasawuf. Baca kitab Ihya Ulumuddin. Baca kitab Ihya Ulumuddin, bolak-balik hatam setiap Ramadan, hatam setiap ini, hatam. Tapi wadahnya nggak dibersihkan. Belajar ilmu tasawuf, hatinya nggak dibersihkan, nggak berusaha memerangi kedengkian, kebencian, dendam. Padahal dibaca Ihya Ulumuddin, ngedengki sama ustadz sebelahnya. Nggak tegur sahabat sama ustadz sebelahnya. Lu bagaimana ini? Sombongnya masih menguasai dirinya. Kenapa? Dia hanya membaca kitab saja. Dia pengen tapi nggak punya persiapan. Hatinya tidak disiapkan. Asrar sir, hatinya tidak disiapkan, nggak bisa menerima itu semuanya. Makanya ilmunya ilmu teori tasawuf. Dia kalau bicara tentang tasawuf, apa itu makna tasawuf, apa gini, wah luar biasa hebat dalam bertutur kata tentang tasawuf. Tapi nggak masuk di hati. Kenapa? Hatinya tidak disiapkan. Nggak ada apa dong, nggak ada isyraq di sini, nggak ada syuruk,
Gak menyala hatinya. Baik, ini adalah tagnya seperti itu. Kita ke alam nyata. Penuntut ilmu ada tujuan agar ilmu itu bermanfaat dan dia selamat. Maka ilmu itu harus beri wadah dong. Wadahnya dirimu, bekal hatimu. Bekal apa? Wadah di dalam dirimu, hatimu. Maka para masyayikh ahli tarbiyah itu, lihat, para santri itu jangan diberi ilmu dulu sebelum disiapkan wadahnya, yaitu hatinya. Kalau hatinya belum siap, dapat ilmu bukan tambah baik, nanti justru ilmunya menjadikan dia sombong. Imamnya iblis. Iblis kan sombong. Disiapkan hatinya. Kalau sudah digembleng, ditempa, dididik hatinya, baru dia layak untuk mendapatkan ilmu. Semakin dia tawadhu, semakin banyak ilmu didapat. Semakin tertata hatinya, semakin banyak ilmu yang didapat. Bagaimana orang tawadhu mudah dapat ilmu? Dia di bawah, begini, ngalah. Semuanya akan mengucur ke sana. Gurunya siapa saja, bukan guru-guru yang mengajarnya. Kawannya pun bisa jadi guru karena dia tawadhu. Bertanya kepada sahabatnya, dan setelah mendengar, dicatat dan dihafal. Dan tidak sombong, tidak merendahkan. Tidak ragu bertanya, lihat, akan dapat ilmu. Maka ini perwadah menuntut ilmu. Tidak cukup orang hanya menghafal. Dalam akhlak yang pernah kita pelajari majelis ini juga, lihat. Dengan Allah, yang ngasih ilmu adalah Allah. Kedekatan dengan Allah, malamnya harus tahajud, duhaan ada, zikir yang banyak, kemudian macam-macam kebaikan dilakukan. Nah, baru dapat ilmu, wadahnya disiapkan dulu dong. Yang pengen kaya, dari awal harus siap jadi kaya. Kalau tidak akan terlena menjadi kaya yang lupa kepada Allah. Justru dengan kekayaannya semakin mudah dia bermaksiat. Harus tertata hatinya. Bekerja dan bekerja, oke. Akan tapi harus ditata hati, jangan sampai harta yang Allah berikan menjadikan dia terlena dan lupa kepada Allah. Dan banyak kisah hamba tersebut. Qarun salah satunya, yang sampai hari ini diabadikan hartanya, namanya sampai hari ini kalau orang kaya raya punya harta karun, hartanya Qarun. Lihat, yang pengen kaya, maka di saat pengen kaya, siapkan agar nanti kayanya ini kaya karomah, bukan kaya ihanah, bukan penghinaan, bukan perendahan, tapi kayanya kaya kemuliaan. Sehingga muncul Abdurrahman bin Auf dan penerus-penerusnya sampai hari ini. Ya, dermawan-dermawan yang ahli surga. Karena hatinya sudah tertata, siap. Dia siap untuk mendapatkan madad dari Allah. Jabat. Sama. Sehingga kalau waktu mencari jabatan saja sudah tidak dengan Allah, tiba-tiba langsung pengen, nanti saya kalau sudah jadi pejabat akan berbuat adil, membangun bangsa, dan kelamaan nanti. Kamu di saat sebelum jadi pejabat yang benar dulu, sholatnya dibenahi, urusan dengan Allah benahi semuanya. Baik dengan umat, baik dengan Allah, jadi pejabat, jadi penguasa, oke. Kalau dia tidak mempersiapkan, bukan tambah baik di saat dia menjadi orang di atas sana. Menjadi pejabat, penguasa. Dia menjadi tidak baik, bahkan tambah sombong. Semenang-menang, adigang, adigung, adikuno, semuanya bentang-bentang dia. Wah, seenaknya sendiri, hati-hati. Karena tidak punya persiapan. Yang menyeru, menegakkan syariat Islam misalnya. Tanyakan kepada dirimu sendiri yang biasa menyeru menegakkan syariat Islam. Sudahkah syariat tegak dalam dirimu sebelum ditegakkan di negara ini? Bendera Islam diangkat tinggi-tinggi, dia nggak sholat. Apa artinya daripada syariat? Sahabat Nabi bersama Nabi itu tidak bercita-cita membuat sebuah negara seperti itu, enggak. Berjuang menjalankan perintah Allah, jihad, berdakwah dan sebagainya, buahnya dikasih oleh Allah dengan negara, hadiah. Kalau dari awal saya harus menegakkan syariat, membuat sebuah tata aturan di sebuah negara, pokoknya syariat Islam
Buru-buru ingin ngambil madatnya ini. Persiapannya belum ada. Pengen langsung buahnya. Persiapannya apa? Hari ini semua berbenah, mendekatkan diri kepada Allah. Masing-masing, aku dan aku punya siapa? Aku punya istri, aku punya anak, aku punya tetangga, aku punya pembantu, aku punya pegawai. Dimulai dari diri sendiri. Siapkan diri kita dengan Allah, maka akan diberi mandat kemenangan. Teriak-teriak membangun negara untuk misalnya. Tapi kalau kita tidak sholat, apa artinya? Bukan kita merendahkan tentang perjuangan menegakkan syariat, bukan. Itu harus sebuah keharusan. Akan tapi jangan sampai kita terlena hanya syiarnya saja, gebiarnya saja. Syariat Islam adalah untuk menebarkan kasih sayang. Lah kalau kita di saat menegakkan syariat Islam tanpa kasih sayang, mana yang kita cari? Mau kemana kita? Ini adalah urusan-urusan yang lebih luas, bukan dalam urusan-urusan tasawuf ini saja. Kembali kepada bab amdad, karamat dan sebagainya. Maka enggak ada wali yang mendapatkan amdad dari Allah kecuali terbukti bahwasanya dia telah punya as-sahal zahir di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu ladunni, ilhamat yang Allah berikan. Mukadimahnya ya rajin, enggak pernah beribadah, enggak pernah dekat kepada Allah, pengennya ilmu ladunni. Ladunni apa? Min ladun syaiton. Bukan dari ladun, bukan dari Allah. Makanya ilmu ladunni ada, syaratnya apa? Ittiba'us sunnah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Terus dia menjauhi keharaman, maka Allah berikan ilmu ladunni. Ladunni atau kadang-kadang enggak disadari. Seorang itu kadang mendapatkan ilmu ladunni enggak sadar dia mendapatkannya. Tiba-tiba di saat ditanya itu datang jawaban itu. Di saat ada masalah dia bisa menyelesaikan. Ladunni. Kalau diukur dengan bacaannya enggak sebanding. Dia baca begitu setengah paham, tapi ternyata oleh Allah ditempelkan di otaknya. Sebaliknya, dia punya hafalan, tapi di saat ditanya tidak hadir itu. Dia punya hafalan banyak, di saat punya masalah, maka di situ adalah dunni, ilmu yang Allah berikan secara langsung kepada hambanya yang dekat kepadanya. Maka jangan bicara tentang laduninya dulu, santri puasa. Kenapa kamu puasa setiap hari? Pengen dapat ilmu laduni. Puasa. Puasa laduni. Ya patuh pada gurumu, belajar yang serius juga. Habis belajar benar, puasa, ibadah, nanti dapat laduni. Nggak pernah belajar laduni itu. Jadi pengen puasa toh, nggak usah belajar langsung ngerti fikih. Ya apa itu? Jadi, nah, di dalam urusan mendapatkan madad atau amdad dari Allah yang sifatnya karomah yang selama ini kita dengar dari para orang-orang besar, Syekh Abdul Qadir Jalaini dan lainnya, maka kita harus mengambil persiapan. Memperbanyak zikir ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Berzikir kepada Allah. Salawat, salat, kebaikan-kebaikan harus kita kejar dan kita lakukan. Baru nanti kita mendapatkan buah namanya amdad. Dan seberapa banyak madad yang Allah berikan, sebesar kadar dirimu di dalam mempersiapkan untuk menyambut madad. Persiapanmu kayak apa? Rajin belajar? Iya. Rajin mengabdi? Rajin beribadah? Iya. Oh iya. Tapi dia bebel, susah menghafal. Hafalan bukan, ini bukan urusan dengan hafalan, urusan hati kok. Banyak orang yang secara zahir di dunia, di pendidikannya waktu sekolah dulu nggak tergolong cerdas amat. Dan juga tidak bebel-bebel amat. Tingkat bebel gitu saja deh. Cuman dia tulus hatinya. Serius, mengadu kepada Allah. Ternyata apa yang Allah berikan kepadanya bermanfaat. Pernah kami ceritakan juga suatu ketika. Kita tidak akan sebut namanya sampai kapanpun, ada seorang. Dia kiai. Dia itu bersih hati orangnya. Bersih hati waktu belajar. Rupanya banyak berkhidmah kepada gurunya. Sampai terhitung lebih dari 15 tahun dia mondok itu. Cuman dia karena memang berangkatnya bukan dari orang yang mampu. Kemudian belajar juga tidak cerdas-cerdas amat. Maka dia setelah khidmah lama-lama dengan sang kiai, dia pamit pulang. Orang kampungnya kan khusnudon.
Kalau mondok 15 tahun ke atas berarti alim kan begitu. Ya betul, orang kampungnya ya minta untuk anak-anaknya diajari ngaji, kirim anak ngaji. Oh dia berani kalau cuma ngaji Al-Quran ya enteng aja. Terus apa lagi ya kita pikir ringan-ringan, mabadi fikih, oke, berani dia ngajar bab wudu dan sebagainya. Rupanya gara-gara dia serius begitu semakin ramai jamaah santrinya. Ada orang menitipkan di situ, mulai banyak orang inap. Aduh, bingung. Ilmunya sudah habis. Ngadu ke kiainya. Apakah boleh saya melanjutkan orang pada nitipkan anak-anaknya ke saya? Kiainya ngasih restu, lanjutkan. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Waktu ketemu kami, dia itu kalau baca kitab harus yang ada maknanya. Kalau sudah kitabnya hilang, sudah tidak bisa ngajar. Dia mengakui saya itu nggak punya apa-apa. Cuma dilihat oleh orang sebagai orang alim. Tapi saya bodoh, baca kitab juga nggak bisa. Ini yang saya baca ini adalah karena ada maknanya. Kalau nggak ada artinya sudah nggak bisa lagi saya terjemahkan. Dia kalau datang selalu membahas beberapa permasalahan, nanya itu. Akhirnya tersentuh, ya Allah, ajib. Inilah orang yang dipilih oleh Allah. Dan ngomong juga tidak pernah kepleset. Dan dia tidak akan berbicara lebih dari yang ia ketahui. Akhirnya diizinkan sama gurunya untuk melanjutkan. Akhirnya apa? Nanti anak murid-murid, nanti tak kirim guru dari sini, kata gurunya. Dikirim guru. Akhirnya pondok ini menjadi pondok besar di Jawa ini. Dan diteruskan oleh anak-anaknya, yang anaknya sudah alim, Masya Allah. Dia mengakui saya tidak alim. Saya pun tidak pernah keluar fatwa. Hanya orang menganggap saya kiai. Cuman saya tidak pernah aja. Ya saya karena tidak mampu ya tidak bisa ngomong apa-apa saya. Hanya saya ngajar, saya ngayomi, bangun di santri, sholat malam sama anak-anak, itu saja. Guru-guru yang lain alim. Nah ini kan namanya berkah. Ilmunya tidak banyak tapi manfaat. Dijaga oleh Allah, lesannya pun tidak pernah kepleset di kampungnya. Nggak tahu, ngomong nggak tahu, selesai. Nah itulah orang yang dijaga oleh Allah. Sukses. Karena dia dekat dengan Allah, mengabdi kepada gurunya benar, ngabdi dengan gurunya. Kemudian dengan Allah juga baik, diberi amanat. Ada orang cerdas, Masya Allah, hafalannya banyak. Mulutnya nggak benar, ngerendahkan orang lain sama gurunya, kurang ajar dan sebagainya. Sampai pulang ke rumah, nyungsep. Nggak berguna. Hati-hati. Baik, kita kembali. Amdad. Siapkan dirimu dengan membersihkan hatimu, beribadah kepada Allah, berusaha dan berusaha, nanti Allah akan kasih. Jangan ngejar karamah. Karamah itu adalah hadiah, bonus, ada inti. Tujuanmu adalah kenal Allah. Sehingga bagi para kekasih Allah yang namanya karamah, karamah itu adalah selain Allah. Sehingga kalau mereka bertemu dengan karamah itu mereka khawatir, takut jangan-jangan dia terhenti kepada karamah. Ma saddana an liqa'il mahbubi ila wuqufuna bi ghairihi. Jadi seorang hamba perindu Allah itu dia menuju kepada Allah. Di saat di hadapannya ada namanya gangguan kelihatan karomah itu dia ketakutan. Jangan sampai nyoleh kepada karomah. Kalau dia noleh, bangga dengan karomah, menikmati karomah, senang dengan karomah, berhenti gak sampai kepada Allah. Nah, sekarang karomah dicari, dia aku-aku lagi, Masya Allah. Jadi takut dia dengan keramat yang Allah berikan, jangan-jangan istidraj. Ini benar, masa orang seperti itu mendapatkannya? Merasa gak pantas mendapatkan itu semuanya. Sekarang orang ngejar ini, biar dibilang dia keramat. Setelah itu pengikutnya banyak, jamaah banyak, duitnya banyak nanti. Kalau minta gampang. Nah ini kan musibah. Hati-hati. Istidad. Siapkan dirimu untuk mendapatkan amdad. Siapkan dirimu untuk mendapatkan karamat. Siapkan dirimu untuk mendapatkan ilhamat. Siapkan dirimu untuk mendapatkan nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dari Allah. Wallahu a'lam bissawab.